Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Lagi dalam nama Tuhan. Hosanna ke anak Daud. Lagi ke anak Daud. Hosanna di tempat tertinggi. Lagi di tempat tertinggi. Hosanna untuk Raja Israel. Lagi untuk Raja Israel. Marilah kidunkan Kemuliaan bagi Allah. Kita
lagi kemuliaan bagi Allah. Kita Bacaan Minggu Palma Kudus, Paulin, Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan, serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Katolikon 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 11. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah.
Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Praksis Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 31. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah,
dan berdasarkan hukum Musa dan kita para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 22 tahun penuh di rumah yang disewakannya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia yang duduk di atas kerubim hari ini muncul di Yerusalem, naik keledai muda dengan kemuliaan besar, dikelilingi barisan malaikat. Di jalan mereka tebarkan pakaian dan mereka potong ranting pohon sambil nyanyikan pujian. Hosanna bagi anak Daud. Hari ini perkataan itu digenapi dari nubuat dan Amsal. Zakaria bernubuat dan katakan sebuah nubuat tentang Yesus Kristus. Hosanna di tempat tinggi, inilah Raja Israel. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan semesta alam. Mazmur 81. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-soraklah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gembus. Matius 21 ayat 1-17. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya.
Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam rumah Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Dia yang duduk di atas kerubim hari ini muncul di Yerusalem, naik keledai muda dengan kemuliaan besar, dikelilingi barisan malaikat. Markus 11 ayat 1-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Di jalan mereka tebarkan pakaian dan mereka potong ranting pohon sambil nyanyikan pujian. Hosana bagi anak Daud. Lukas 19 ayat 29-48. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania,
yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau serta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Hari ini perkataan itu digenapi dari nubuat dan Amsal. Zakharia bernubuat dan katakan sebuah nubuat tentang Yesus Kristus. Berdirilah takut terhadap Tuhan. Dengarlah dengan hikmat kitab suci. Pasal dari Injil Guru, kitab Penginjil Santo Yohanes murid yang tahir. Kiranya berkat-berkatnya beserta kita. Amin. Dari Mazmur bapa kita Daud, Nabi dan Raja yang tahir, kiranya berkat-berkatnya beserta kita. Amin. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup.
اللي Iluya terpujilah Dia yang akan datang dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus anak Allah yang hidup, bagi dualah kemuliaan untuk selamanya. Amin. Kisukan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyingsing Dia sambil berseru-seru, Hosanna, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai puteri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyingsing Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti Dia. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Hosanna di tempat tinggi, inilah Raja Israel, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan semesta alam. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, amin. In this day, we celebrate one of the major feasts. Pada hari ini kita merayakan salah satu dari perayaan utama, which come between two great events. Yang datang di antara dua peristiwa yang besar. The resurrection of Lazarus after he was in the tomb 4 days, and the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead.
Yang pertama adalah kebangkitan dari Lazarus ketika dia sudah dikuburkan di dalam kubur selama 4 hari, dan kemudian kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. We will celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ on next Sunday, God willing. Dan kita akan merayakan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus hari Minggu depan dengan kehendak Allah. And this day is unique as a joyful Holy Mass characterized by 3 signs. Dan hari ini sangatlah khusus karena sebagaimana Misa Kudus ini sangat penuh dengan sukacita dan ditandai dengan tiga hal. These 3 signs that are not found in any Holy Mass of the year. Dan 3 hal ini tidak akan pernah ditemukan di dalam Misa Kudus lainnya sepanjang tahun. The 3 signs are 3 hal tersebut adalah: first, Palm Sunday procession. Yang pertama adalah prosesi Minggu Palma. We begin with a church round in which we pray in 12 places in the church. Kita memulai putaran di dalam gereja di mana kita akan berdoa di 12 tempat di dalam gereja. In front of icon of saints. Pertama di tempat di depan ikon dari para orang kudus. As the Virgin Mary, the Annunciation, Saint George, Saint Anthony, Saint John Baptist, Saint Mark the Apostle, and the angels as well. Ya, di depan Perawan Santa Maria, pemberian kabar kepada Santa Maria, Santo George, Santo Antoni, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Markus Sang Rasul, dan juga para malaikat. We pray, and in front of us the icon of the saint that reflects the life of those who came before us to heaven and victors. Ya, kita berdoa di depan mereka, di depan para ikon orang kudus ini yang menggambarkan kehidupan mereka yang sudah mendahului kita ke surga, dan mereka hidup berkemenangan. Usually in the face of our church, we look to the icon like a window for the heaven. Ya, biasanya di dalam gereja kita melihat ikon itu sebagai jendela dari surga. So when we look to the icon, we see the person who are in heaven now. So when we look to the icon, like we look to the window, we can see the heaven from this window. Waktu kita melihat ikon, kita melihat mereka itu yang berada di dalam surga. Jadi seperti ikon itu adalah jendela surga di mana orang-orang kudus itu saat ini sudah berada di surga. And we read a psalm that expresses the righteous people of the Old Testament and the gospel of the righteous of the New Testament as express the struggling church on earth. Dan kita membaca Mazmur yang mengekspresikan kebenaran orang benar daripada Perjanjian Lama, dan juga membaca Injil yang benar daripada Perjanjian Baru yang menggambarkan, yang mengekspresikan perjuangan gereja yang masih berada di bumi, yang sedang berjuang. And the second sign, we read the event from the 4 Gospels. Dan tanda yang kedua adalah kita membaca setiap kejadian dari 4 Injil. The event is mentioned in the 4 Gospels.
peristiwa ini, kejadian ini disebutkan di dalam keempat Injil tersebut. Number 4 is a symbol that expresses the side of the world, north, south, east, and west. Ya, angka 4 itu adalah simbol yang menyatakan 4 penjuru dunia ya, utara, selatan, timur, dan barat. It's as if Jesus came to enter every heart in the world. Ini seperti menyatakan bahwa Yesus datang untuk masuk ke setiap hati orang di seluruh dunia. And the third sign is the general funeral. Dan yang tanda yang ketiga, hal yang ketiga yang berbeda adalah penguburan secara umum. It's done after the completion of the communion, and we pray the annual rite, and we get prepared by it for the Holy Week. Ya, penguburan secara umum ini dilakukan sesudah kita menyelesaikan komuni dan kita berdoa ritus tahunan, di mana kita mempersiapkan untuk masuk ke dalam pekan suci. If one of us pass away to heaven when the church is busy with the suffering of our Lord Jesus, there won't be a funeral, but we just sprinkle the water of the general funeral of him. Ya, jika seseorang meninggalkan dunia ini menuju ketika gereja sedang sibuk dengan penderitaan dari Tuhan kita Yesus, tidak akan ada upacara pemakaman ya. Kita hanya memercikkan air pada pemakaman secara umum. Because the church in this week busy with the suffering of our Lord Jesus Christ only. Karena gereja pada minggu ini hanya menyibukkan diri dan sibuk dengan penderitaan Kristus saja. Those three features characterize the Palm Sunday Holy Mass, the Palm Sunday round, reading of the chapters of the four Gospels, the general funeral prayer. Itu tadi adalah 3 hal khusus yang membedakan pada misa kudus di Minggu Palma, yaitu prosesi dari putaran dari Minggu Palma, kemudian pembacaan dari 4 Injil, dan yang terakhir adalah doa untuk pemakaman secara umum. That's regarding the church order. Itu tadi sesuai dengan aturan gereja. But from the historical point of view, namun dari sudut pandang sejarah, Christ raised Lazarus from death yesterday in a small village, Bethany. Kristus membangkitkan Lazarus dari kematian itu kemarinnya di desa kecil, kota kecil yang bernama Bethany. Which means a house of suffering and a place of pain. Yang artinya rumah penderitaan atau tempat penuh sakit. And it was a great miracle. Dan itu adalah mujizat yang sangat besar. Everyone witnessed his death and being in a tomb. Setiap orang di sana menyaksikan kematiannya dan penguburannya di dalam kubur. But Christ told the sister of Lazarus, if you would believe, you would see the glory of God.
Namun Kristus berkata kepada dari Lazarus, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. And the glory of God was in raising of beloved Lazarus from this. Dan kemuliaan Allah itu adalah ketika dia membangkitkan Lazarus yang dia kasihi dari kematian. That's why they made a supper in which they give oil of spikenard. Itulah sebabnya mereka mengadakan makan malam dan mereka memberikan minyak dari minyak spikenard. And then Christ left them and went to Jerusalem. Dan sesudah itu Kristus meninggalkan mereka dan pergi ke Yerusalem, The great capital, and the entry to Jerusalem showed important points that we mentioned. Yerusalem adalah ibu kota besar dan adalah tempat, dan untuk masuk ke Yerusalem menunjukkan hal penting yang akan kita sebutkan. First, branches of palm trees. Yang pertama adalah ranting-ranting daun palma. The Palm Sunday's Holy Mass is the only Holy Mass we attend holding palm branches in our hands. Misa Kudus pada Minggu Palma adalah satu-satunya misa yang kita hadiri dengan memegang ranting daun palma di tangan kita. The people of Jerusalem received Jesus not with sword, like words. Umat Yerusalem, rakyat Yerusalem saat itu menerima Yesus bukan dengan pedang seperti orang yang pejuang ya, but in meekness, and received him with a branches of palm trees. tapi mereka menerima Tuhan Yesus dengan ranting dari daun palma. Which express his highness. Ini mengekspresikan kemuliaan, ketinggian. And we find the small texture of the branches palm as a symbol of the tender life. Dan juga kita lihat daun palem yang dipakai itu adalah daun palem yang lembut. Itu menunjukkan, menggambarkan dari kelembutan dari hidup. Second thing we can see in this picture, a small donkey. Dan kedua yang kita bisa lihat dari peristiwa ini adalah keledai yang kecil. Jesus didn't use horses, and this is a form of meekness, humbleness, and peace. Ya, Yesus masuk ke sana tidak menggunakan kuda. Ini menunjukkan satu bentuk kerendahan hati dan kedamaian. He entered not to open cities. Dia masuk bukan untuk membuka kota tersebut, but he entered to open hearts. tapi dia masuk ke sana untuk membuka hati. And hearts are opened only by meekness, peace, and love. Dan hati itu hanya dapat terbuka melalui kelembutan, kerendahan hati, damai, dan kasih. Third thing we can see in this picture, simple people. Hal yang ketiga yang kita bisa lihat pada peristiwa ini adalah orang-orang yang sederhana.
Those who received Christ were simple people who spared their clothes and cut off olive branch and palm leaves. Mereka yang menerima Kristus di situ saat itu adalah orang-orang yang sederhana, di mana mereka menebarkan pakaian mereka, kemudian memotong ranting-ranting daun palma maupun buah zaitun. Some thought that he was coming to save them from the Romans. Sebagian mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari para orang Romawi. So when they say to him, Hosanna in the highest, Ketika mereka mengatakan Hosana di tempat yang maha tinggi, which means save us from the Roman occupation. artinya selamatkanlah kita dari pendudukan atau penjajahan bangsa Romawi. As they were in Palestine, which is the Jewish state under Roman rule that ruled many parts of the world at the time. Ya, karena mereka saat itu berada di Palestina yang merupakan negara bagian bagi orang Yahudi, itu berada dalam pemerintahan bangsa Romawi, di mana mereka memerintah hampir sebagian besar di dunia saat itu. But Jesus came to reign over hearts, not cities. Tapi Yesus datang itu untuk memerintah hati, bukan memerintah atas sebuah kota. On this feast, we learn many things. We are celebrating not as a historical occasion, but as a spiritual work. Pada perayaan ini kita belajar mengenai banyak hal. Kita bukannya merayakan karena peristiwa sejarah yang sedang terjadi, tetapi satu pekerjaan rohani, secara rohani. First, Christ rejoices in praise. Ya, pekerjaan rohani itu adalah Kristus bersukacita dalam pujian. Therefore, the church offers melodies, prayers, and hymns as an expression of joy. Itulah sebabnya gereja mempersembahkan melodi, doa-doa, dan himne sebagai suatu ekspresi sukacita. Praise is a high-level form of prayer that is the best that man can give to God. Pujian itu adalah tingkatan yang tinggi dari bentuk doa, di mana itu adalah hal yang terbaik yang dapat manusia berikan kepada Allah. It's a worship offering by word and by tone. Ini adalah persembahan ibadah kita melalui kata-kata dan melalui nada. Like joy in praise, and when you praise, rejoice. Hidup penuh sukacita dalam pujian, dan ketika kita memuji, kita pun bersukacita. This is the sign of healthy spiritual life. Ini adalah sebuah tanda bahwa kehidupan rohani tanda kehidupan rohani yang sehat. The more you allow Christ to enter your heart, semakin kita mengizinkan Kristus masuk dalam hati kita, the more joyful you become, and these are the standard of spiritual life. semakin sukacita kita jadinya, dan ini merupakan standar dari kehidupan rohani. So a man who lives with Christ and joyful everywhere, in his home, in his work, and in his ministry. Jadi setiap orang yang hidup bersama Kristus itu penuh sukacita di mana saja, di dalam rumahnya, atau di pekerjaannya, atau di dalam pelayanannya.
praise from your heart, that you may rejoice and rejoice in the presence of Christ in your life, in your family, and in your work. Pujian yang dari hati itu akan membuat kita bersukacita, dan kita bersukacita di dalam kehadiran Allah yang ada di dalam hidup kita, kehadiran Kristus di dalam keluarga kita dan di dalam pekerjaan kita. And when we praise God, we praise God like the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God is very kind and very calm. So when we praise God, we usually use the يعني kind tone and calm tone. Ya, dan ketika kita memuji seperti Roh Kudus itu sangat tenang dan teduh. Jadi ketika kita memuji, kita juga menggunakan nada-nada yang tenang dan teduh. Okay. And the second point, we can learn the simplicity. Bagian yang kedua, hal kedua yang kita pelajari adalah kesederhanaan. Christ used a simple means of the transportation, like the colt or donkey, which is a peaceful and meek animal, and from a medical point of view, is one of the least transmitted animals for the disease. Ya, Kristus menggunakan sarana transportasi yang sangat sederhana, seperti keledai atau keledai mudai, di mana keledai ini merupakan binatang yang penuh damai dan binatang yang rendah, sederhana sekali. Dan dari sudut pandang kesehatan, keledai ini adalah binatang yang paling paling sukar terjangkiti penyakit. Simplicity is the way of heaven. Kesederhanaan itu adalah jalan surga. Please, I hope all of you can save these words. Simplicity is the way of heaven. Abuna berharap semua kita bisa menyimpan kalimat perkataan ini, bahwa kesederhanaan itu adalah jalan ke surga. In the definition of the Bible, simplicity is the purity of the heart. Di dalam definisi daripada Alkitab, kesederhanaan itu adalah kemurnian hati. If your eye is good, your whole body also is full of light. Dikatakan jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu itu pun penuh terang. Your share in heaven needs your heart and your mind to live in simplicity and purity. Bagian kita di surga itu dibutuhkan hati kita dan pikiran kita yang hidup dalam kesederhanaan dan kemurnian. Remember with me how our Savior chose a small village and a manger to be born. Cobalah ingat bersama-sama dengan kita semua bagaimana juru selamat kita memilih satu kota yang kecil dan sebuah palungan untuk dilahirkan. Maybe we are all born better. Mungkin kita semua dilahirkan dengan cara yang lebih baik. So teach yourself how to live the life of the simplicity that we often forget. Oleh sebab itu, coba ajarilah diri kita sendiri bagaimana untuk hidup dalam kehidupan yang sederhana yang mungkin seringkali kita lupakan. Remember the birth of Christ and his entry into Jerusalem in that way.
ingatlah mengenai kelahiran Kristus dan juga masuknya Kristus ke dalam kota Yerusalem dilakukan dengan cara yang sama. Remember that you will not take anything with you in heaven. Jadi ingatlah bahwa kita itu tidak akan membawa sesuatu pun bersama kita ketika kita ke surga. Third lesson we should learn: Hal ketiga yang perlu kita pelajari, our thought should be spiritual and not earthly. pikiran kita harus berpikir secara rohani, bukan duniawi. Some had earthly thoughts. They thought that Jesus had come to liberty them from the Romans. Sebagian memiliki pemikiran duniawi. Mereka berpikir bahwa Yesus ketika dia datang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. While the children realized that he had come to make them happy. Sementara anak-anak itu sadar bahwa Kristus datang untuk membuat mereka bahagia. From this we learn to keep our minds spiritually in heaven. Dalam hal ini kita belajar untuk membuat pikiran kita itu terfokus kepada hal-hal surgawi di surga. We pray every day, our Father who art in heaven. Bapa kami yang di surga. That's it. We pray it every day. For you Kita For berdoa you. setiap hari. For you are Mhm. born from heaven. Sebab kita ini dilahirkan dari surga Of water and spirit. melalui air dan roh. There are those whose feet lie only on earth. Ada juga bagi mereka yang kakinya itu hanya pemikirannya di dunia. But their thoughts are in heaven, longing for Sorry. their share with the righteous. Oke, sorry. Ada sebagian orang yang walaupun hidupnya berada di dunia, tetapi pemikiran mereka itu ada di surga, di mana mereka rindu untuk mengambil bagian dalam kebenaran. So, these are the three lessons we learned: joy and praise, simplicity, heavenly thoughts. Jadi, inilah 3 pelajaran yang kita pelajari, yaitu sukacita dan pujian, kesederhanaan, dan pikiran-pikiran surgawi. Also, Christ entered Jerusalem without swords or horses. Dan juga Kristus masuk ke Yerusalem tanpa pedang ataupun kuda. And this is a day of feast and joy. Dan ini adalah hari perayaan dan sukacita. Pray that Christ may enter into your heart and be of simple joy. Berdoalah agar Kristus masuk ke dalam hatimu dan memiliki sukacita yang sederhana. The Jewish people received Christ, the old and young, and the people we are not of the rich class. They were simple, and they spread their shirts on the ground. Orang-orang Yahudi yang menerima Kristus, baik tua, muda, mereka adalah orang-orang yang bukan dari kelas orang kaya ya. Dan mereka melemparkan pakaiannya di tanah. And they sang to him the hymn, "He who sits upon the cherubim, today appeared in Jerusalem, riding
on a colt with great glory, surrounded by ranks of angels. Dan kemudian mereka menyanyikan, dia yang duduk di atas kerubim hari ini menampakkan diri di Yerusalem, menunggangi keledai dengan kemuliaan yang besar dan dikelilingi oleh seluruh malaikat surgawi. Our question today, are you ready to receive Christ in your house? Pertanyaan kita hari ini, apakah kita siap untuk menerima Kristus di dalam rumah kita? Because many times the father of the church say Jerusalem usually symbol for your heart. Sebab berkali-kali para bapak gereja sering mengatakan bahwa Yerusalem itu menggambarkan hati kita. So today we remember that when Jesus entered to Jerusalem. So we should remember that also. Are all of us ready to receive Christ in our house or no? Karena hari ini kita merayakan Kristus masuk ke Yerusalem, kita juga harus bertanya, apakah hari ini kita siap untuk menerima Kristus di dalam rumah kita atau tidak? Also, Zacchaeus longed to see Christ, and Christ, as soon as he finds a man's desire to see Christ, from the generosity of the Jesus and from his bounty. Dan juga Zacchaeus sangat merindukan untuk bertemu dengan Kristus. Dan Kristus segera dia menemukan seseorang yang rindu untuk melihat dirinya. Kemurahan dari Kristus itu akan datang dengan begitu berlimpah-limpah. He comes and stays in this house. Dia datang dan tinggal di dalam rumah ini. And it is possible that this house is your home. Dan juga sangat mungkin bahwa rumah ini adalah rumah tempat tinggalmu. Before he comes into your house, he must come into your heart. Sebelum dia masuk ke dalam rumahmu, dia harus masuk ke dalam hatimu. You are the temple of God, and the Spirit of God dwells in you. Engkau adalah bait Allah, dan Roh Allah tinggal di dalammu. And the temple is the heart of man. Dan bait itu adalah hati manusia. So, is your heart ready to receive Christ all your life? Jadi apakah hatimu sudah siap untuk menerima Kristus di dalam seluruh hidupmu? There are kinds of hearts that are far from Christ and are not ready to receive Christ. Ada beberapa macam hati yang menjauh dari Kristus dan mereka tidak siap untuk menerima Kristus. The hearts that always refuse anything from God. Hati yang selalu menolak apapun. Refuse his work in his life. Menolak karyanya di dalam hidup kita. The busy heart. Hati yang sibuk. And you know that in condition of the spirit of the pandemic or corona, while we have time, this is a great opportunity to purify the human heart. Kita tahu bahwa dalam kondisi ketika epidemi corona itu menyebar, sementara itu kita memiliki waktu dan itu merupakan kesempatan yang besar bagi kita untuk menyucikan hati kita. And another kind of this heart, the warm heart.
Dan salah satu bentuk hati yang lain, macam hati lainnya adalah hati yang suam-suam kukuh. It has a characteristic of indifference, and this is an opportunity to prepare. Ini memiliki ciri khas hati yang suam-suam kukuh ini tidak peduli, dan ini adalah kesempatan untuk bersiap-siap. And another kind, the cold heart. Bentuk lainnya adalah hati yang dingin. It is a heart that didn't know what is the meaning of the mercy in his life. Hati yang dingin itu adalah hati yang tidak mengerti atau memahami arti belas kasihan dalam hidupnya. The dark heart. Hati yang gelap. We remember the miracle of the man born blind. Kita ingat mujizat tentang orang yang lahir buta, A symbol of man with a blind heart. itu merupakan lambang dari orang yang memiliki hati yang buta. This heart dark, and the reason of this dark is the sin. Hatinya ini sangat gelap, dan alasan dari gelap hatinya adalah karena dosa. You have opportunity to raise your heart in these holidays. Kita memiliki kesempatan untuk mengangkat hati kita pada hari-hari suci ini. And another kind of heart, the satisfied heart. Tapi bentuk lain dari hati itu adalah hati yang merasa puas. This is that it is enough. One of the disadvantage of this heart is that it does not grow. Ya, salah satu kekurangan dari bentuk hati ini yang merasa puas itu, dia tidak akan bertumbuh. Has no spiritual life and has no strong knowledge of the presence of Christ with us. Tidak ada memiliki kehidupan rohani dan juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup kuat mengenai kehadiran Kristus bersama-sama dengan kita. And the last kind of this heart, dan bentuk yang terakhir dari bentuk hati ini adalah superficial heart. Hati yang sangat tidak superficial. This heart has no depths. Hati yang dangkal, nggak ada kedalaman sama sekali. And has no depths inside. Those are the hearts that are deprived of receiving Christ in their heart. Hati yang tidak memiliki kedalaman, di mana hati ini menolak untuk menerima Kristus di dalam hatinya. Take advantage of this occasion and tell Christ, "Come and enter my house." Ya, ambil kesempatan dari saat ini dan berkatalah kepada Kristus, "Datang dan masuklah dalam rumahku." Christ is coming to you this day. Christ is coming to Jerusalem. And Kristus. Jerusalem is your heart, and it is your home. Kristus sedang datang kepadamu pada hari ini. Kristus sedang datang ke Yerusalem. Dan Yerusalem adalah hatimu. Dan ini adalah rumahmu. Christ is received with palm leaves, which mean received him with the purity of your heart.
Kristus disambut dengan daun-daun palma, yang berarti terimalah dia dengan kemurnian hatimu. And Christ is received while in one of the donkey and the colt. He is received with simplicity, meekness, and praise. Ya, Kristus disambut ketika dia mengendarai keledai dan keledai muda. Artinya dia diterima dengan kesederhanaan, kerendahan hati atau kelembutan dan juga pujian. Those three make you joyful with Jesus Christ. Ketiga hal tersebut membuat kita penuh sukacita bersama Yesus Kristus. Our Lord keeps you and bless all our homes and make us rejoice always. Tuhan kita menjaga kita semua dan memberkati rumah kita dan membuat kita selalu bersukacita. Selamat Hari Minggu, Palma. And this day Terima kasih. is a day of joy for all of us to be ready for Christ to enter into our hearts and enter into our lives and live in it. Ya, Abuna sudah mengucapkan selamat Hari Minggu Palma buat kita, dan ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua, agar kita siap untuk menerima Kristus masuk ke dalam hati kita dan masuk dalam hidup kita dan biar hidup di dalamnya. God be with all of you and pray for me in these days also, and the glory be to God. Amen. Tuhan beserta kita semua, dan tolong doakan Abuna juga pada hari-hari ini. Terima kasih. Thank you, Abuna. Sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Yeah.